Baik teman-teman, kita akan jelaskan yang tadi ya terkait dengan consumer surplus. Nah, ada dua metode pendekatan pengerjaannya. Yang pertama misalnya diketahui Q sama dengan 40 min 2P. Ini dia fungsi P, atau bisa kita bilang dengan seperti ini. F P, fungsinya P. Kemudian bisa dirubah menjadi fungsi P, fungsi Q ketika misalnya berarti kan 40 min 2P sama dengan Q. Kemudian min 2P sama dengan Q min 40. Kemudian berarti P sama dengan, ya kan, 1 per, nah jangan lupa minusnya 2Q ditambah 20. Ini disebut sebagai fungsi Q ketika F, nah fungsi Q. Nah, kita akan ada punya dua cara. Yang satu pertama menggunakan fungsi P, yang kedua menggunakan fungsi Q. Baik. Cara pertama, kita akan taruh dulu di sini. Cara pertama ketika menggunakan fungsi ketika kita menggunakan pembatas integralnya itu sumbu Q. Ketika kita menggunakan sumbu Q sebagai pembatas integral. Pembatas integral ya. Maka di sini adalah yang pertama perlu diperhatikan. Kita gambar dulu nih teman-teman. Kita gambar. Nah, di sini Q, di sini P. Ketika kita mau menjadikan dia sebagai integralnya, yang mana yang kita mau cari, yaitu yang ini. Kita mau cari wilayah ini, tapi dengan melihat nilai yang mau diintegralkan adalah nilai ini. Q, batasnya kan ini. Ini sebagai batas awal, ini sebagai batas atas. Nah, nanti akhirnya akan mendapatkan nilai segini nih teman-teman. Nah, ini dia. Seluas ini. Sedangkan yang kita mau cari hanya di bagian ini saja. Maka di sini kita akan buat seperti ini. Ini nilai PE, di sini nilai QE. Oke, maka kita akan ada di sini cara pengerjaannya adalah rumusnya integral batas bawahnya adalah ini 0 ya. Kita mulai dari sini 0. Batas atasnya adalah nilai IE. Oke. Kemudian maka rumusnya, nah karena sumbunya pakai sumbu Q, maka kita pakai fungsi Q yang kita integralkan. Berarti di sini fungsi Q dQ. Belum selesai sampai di situ, kita harus dikurangi dengan apa? Si segitiga ini. Segitiga itu rumusnya PE kali QE. Nah ini yang mana? Ini yang harus kita hilangkan nih. Kita nggak pakai ini. Nah, ini yang harus kita hilangkan. Ini kita mau menghilangkan si nilai ini. Nah, ini. Ini kita mau hilangkan nih. Ini yang kita akan sebut sebagai tadi. PE kali QE. Oke. Nah, maka kita coba ya. Kita coba kerjakan. Nah, di sini teman-teman, berarti fungsi yang didapat adalah 0. QE-nya berapa? Nah, kita coba cari di sini dulu ya. Tadi kan kita sudah diketahui nilai, katanya nilai PE-nya sudah diketahui sama dengan di soal ini, soal 10. Ini yang diketahui ya. Diketahui ini diketahui dengan ini.
Maka ketika PE sama dengan 10, maka QE-nya sama dengan titik. Kita masukin ke persamaannya. Q sama dengan 40 min 2P. Maka 40 min 2 kali 10. Maka QA sama dengan 20. Maka kita dapatin di sini PE-nya 10, QE-nya 20. 20 di sini. Fungsinya yang mana? Nah, fungsi Q. Tadi ini fungsi P. Jangan lupa, nah ini yang fungsi Q. Berarti min setengah Q plus 20. Kemudian dikurangi PE, P-nya 10 dikali 20. Nah, nih. Oke, kita langsung aja mencari, berarti di sini adalah, kita anggaplah 0,5 kali ya, biar gampang, negatif 0,5 Q per berapa nih? Angkatnya 1 plus 1 Q ditambah 20, 0 per 1 plus 1 Q 0 plus 1. Di sini ini 20, ini 0, dikurangi 200. Langsung aja. Langsung aja di sini kita dapat berarti negatif 0,5 per 2 Q ditambah 20 Q. Nah, di sini 20, di sini 0, di sini dikurangi 200. Teman-teman bisa selesaikan dulu. Teman-teman selesaikan dengan cara, berarti kan di sini negatif 1/4 ya. Q ditambah 20 Q 20, 0 dikurangi 200. Kita langsung aja min 1/4 dikali 20 ditambah 20 dikali 20, kemudian tutup. Nah, ini langsung kita mau yang nolnya nih. Nah, 0 kan kalau misalnya 0 dimasukin ke semuanya otomatis dia jadi 0 ya. Nah, kemudian di sini kurangi 200. Nah, kita cari hasilnya sama dengan, bisa teman-teman langsung kalkulator aja. Di sini berarti 20, maaf, ini, oh sorry. Ini kuadratnya ketinggalan, ini kuadratnya ketinggalan, ini kuadrat. Oke ya. Maka di sini adalah 400 berarti min 100. Maaf, kita turunin lagi. Sama dengan 2 kali 2, 4, 4 min 100 ditambah 400 dikurangi 0 dikurangi 200. Maka hasilnya sama dengan 100. Selesai, maka nilai CS sama dengan 100. Itu ketika sumbu Q. Maka kita mau buktiin nih, kalau kita pakai cara kedua, ketika sumbu P, pembatas integralnya. Maka kita harus pakai rumus yang mana? Nah, kita gambar dulu nih teman-teman, kalau misalnya sumbunya P, yang tadi Pak mau kasih tahu, yang kita akan cari adalah yang ini. Ini P, ini Q. Kalau kita mau pakai sumbu P, berarti yang kita lihat langsung di sini. Dari nilai ini ke nilai sini, nilai maksimumnya. Kemudian berarti yang kita cari yang ini, maka kita kalau pakai sumbu P langsung nih ke bagian sini. Ya, ke bagian sini. Jadi nggak perlu ada yang dikurangin lagi. Maka di sini langsung aja integral. Batasnya yang mana nih? PE dengan P bintang misalnya ya. Di sini PE, di sini P bintang. Kemudian kita masukin fungsinya fungsi P.
terhadap DP. Nah, selesai. Ini rumusnya. Maka setelah ini kita harus cari dulu nih P bintang berapa ya P bintang. Nah, untuk mengetahui P bintang, maka kita cari dengan kita lihat dulu nilai Q-nya. P bintang itu Q-nya berarti 0 ya, karena dia segaris nih. Nah, ketika Q sama dengan 0, maka P bintang sama dengan berapa? Kita lihat ke fungsi yang awal. Fungsi yang awal kan tadi, eh, lihat fungsi awal. Lihat fungsi. Fungsinya kan Q sama dengan 40 min 2P. Sorry teman-teman, kita masuk lagi. Nah, ini kita hitung lagi, tadi 40 min 2P ya, fungsi yang awal. Maka ketika Q sama dengan 0, maka 0 sama dengan 40 min 2P. 40 min 2P sama dengan 0, min 2P sama dengan min 40, maka P sama dengan 20. Nah, dapatlah P bintang sama dengan 20. Ini P bintang. Maka di sini kita masukin ke rumusnya. Integral PE tadi kita udah dapat nilainya 10. Titik atasnya kita dapat nilainya 20. Kemudian kita langsung masukin fungsinya. Fungsinya adalah fungsi P yang kita masukin, maka 40 min 2P dP. Dah. Setelah sudah sampai di sini, kita bisa langsung ke sini teman-teman. Langsung cari aja, berarti integralnya adalah 40Q, oke, min 2 per 2 plus 1, P 2 plus 1, sorry. Satu plus 1, P 1 plus 1, kemudian ditutup, di sini 20, di sini 10, maka langsung aja, di sini kita langsung cari. 40 dikali 20 dulu, dikurangi 2 per 2, 1 ya, berarti P-nya 20, maaf. 20 pangkat 2, tutup kurung, dikurangi 40 kali 10, dikurang 10 pangkat 2. Sama dengan, silahkan kita hitung teman-teman, hasilnya adalah 100 juga. Oke. Sorry. Maka di sini hasilnya 40 kali 20, 800, 800 dikurangi 400, 400, 400 dikurangi, nah 400 di sini, dikurangi, ini 400 dikurangi 10 kali 10, 100, 300, berarti 400 min 300 sama dengan 100, sama ya. Nah, jadi dia CS, ini CS, ada dua metode. Metode 1 yang diketahui sumbu P-nya, sumbu Q. Ini metode 1. Kemudian ini metode 2.
Nah, teman-teman bisa pilih yang mana aja. Kalau yang ini dicarinya adalah mengurangi ya, jadi yang di dalam, yang satu integral ini dikurangkan dengan nilai kotak ini, sedangkan yang di sini langsung mencari ke segitiganya saja. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih teman-teman. Ini yang diketahui. Soal yang diketahui adalah Q sama dengan P sama dengan. Biasanya seperti itu. Nanti teman-teman tinggal pilih mau mencari dengan fungsi P kah atau dengan fungsi Q. Fungsi ingat ya, bukan yang sama dengannya, melainkan yang di setelah. Jadi Q dijelaskan oleh fungsi P. P dijelaskan oleh fungsi Q. Seperti itu. Terima kasih teman-teman. Semangat.